Sejumlah pemuda dari dua ormas saling serang di kawasan Belawan Kofi, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat penyerangan, seorang anggota ormas menderita luka serius di bagian tangan kanan akibat terkena serangan senjata tajam. Pasca viralnya video, aparat Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 4 orang anggota ormas yang melakukan penyerangan. Diketahui bentrok dua ormas dipicu aksi pencopotan spanduk milik salah satu ormas oleh ormas yang bertikai. Tak terima dengan aksi tersebut, puluhan anggota ormas pun terlibat aksi penyerangan. Sejumlah barang bukti, senjata tajam dan pakaian yang digunakan pelaku disita petugas. Keempat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar Anyus melaporkan. Kobaran api membumbung ke udara di pemukiman padat penduduk di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Gang Masjid Al Ihsan, Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara warga lainnya hanya bisa menangis histeris saat mengetahui harta bendanya ludes di lalap api. Dugaan sementara, kebakaran yang menghanguskan 13 petak kontrakan ini akibat korsleting listrik. Setelah mendapat laporan warga, sebanyak 12 unit mobil pemadam dengan melibatkan 45 personil Sudin Gul Karmat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Segel ya, Bu. Kalau masih begini serahin mak-mak. Habis ini. Sejumlah mama menggerebek sebuah indekos di wilayah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penggerebekan warga turut dibantu petugas Satpol PP, TNI, dan kepolisian. Diduga, lokasi ini dijadikan tempat prostitusi online. Sejumlah alat kontrasepsi bekas pun didapati petugas dari lokasi. Diketahui sebelumnya pengurus lingkungan telah memberikan teguran melalui spanduk yang terpampang di depan pintu gerbang indekos yang menolak lingkungannya jadi sarang prostitusi, judi online, narkoba, dan miras. Sebenarnya selama ini kan kita udah pasang spanduk, udah berbulan-bulan pemberitahuan lewat mulut, lewat ini surat menyurat, istilahnya kan kita sebagai lingkungan udah bergerak ya, cuman kayak nggak ada tindak lanjut, nggak ada respon dari penghuni atau pengelola. Terpaksa malam ini kita warga ada sepakat untuk bergerak, untuk istilahnya penggerebekan apa gimana ya. 7 orang terjaring dalam penggerebekan dan dibawa petugas Satpol PP untuk jalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Helmi Senjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mucikari menjajakan wanita kepada pria hidung belang di Cianjur, Jawa Barat. Ia ditangkap polisi setelah korbannya yang baru 2 hari dijadikan PSK meninggal karena overdosis. Seorang pria berinisial DS digiring polisi setelah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur di kediamannya di wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, DS melakukan praktik tindak pidana perdagangan orang bersama rekannya yang kini buron. Mereka menawarkan PSK kepada WNA dengan tarif Rp700.000 hingga Rp1 juta. Ironisnya, wanita PSK yang dijajakan pelaku tewas karena overdosis setelah 2 hari melayani WNA di sebuah villa. Dan hasil uang tersebut dibagi 2 dengan saudara DS yang ada di belakang kita ini. Tentunya setelah menerima laporan tersebut dari penyidik PPA Unit Lintas Satreskrim Polres Cianjur melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara memeriksa saksi-saksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp600 juta. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pencarian hari keempat balita hanyut di kawasan Wiyung, Surabaya akhirnya membuahkan hasil. Ya, jasad Rizky ditemukan di rembunan tanaman eceng gondok yang dibersihkan dengan alat berat di area Sungai Wiyung, Jembatan SMP 34, Jalan Wiyung Pratama, Surabaya, Jumat siang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang balita Rizky tewas tenggelam di kawasan Babatan Wiyung, Surabaya. Korban ditemukan di hari keempat pencarian usai hanyut di Solokan. Pencarian diperluas dengan fokus di area jembatan SMP 34 di Jalan Wiyung Pratama. Rizky ditemukan saat alat berat melakukan pembersihan tanaman eceng gondok.
Jasad Rizky tersangkut di tengah ejeng gondong. Tim SAR bersama polisi pun langsung mengevakuasi korban. Usai tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan identifikasi, jasad Rizky kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk dilakukan otopsi. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis usai jasad Rizky ditemukan. Selanjutnya, Rizky akan dimakamkan di rumah orang tua kandungnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pada pukul kurang lebih 14.00 ditemukan di jembatan SMP 34. Dan juga posisi dari Royal sebelah kiri sungai. Sebelumnya, sekelompok bocah terekam CCTV saat asik mandi hujan di kawasan Babatan Gang 2 F Wiyung, Surabaya. Tiba-tiba, korban 3,5 tahun tercebur ke dalam selokan yang tengah meluap. Akibatnya, korban hanyut dan tenggelam di saluran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ayus melaporkan. Enggan membayar usai menyantap sepiring nasi, seorang preman justru nekat memalak seorang pengunjung warung Tegal di kawasan Galur, Jakarta Pusat. Ya, ironisnya berbekal pisau, pelaku memaksa menaiki motor korban yang hendak pulang sambil mengancam akan memecahkan kaca warteg. Nih, malak-malak nih. Nih bos, malak-malak nih. Seorang preman nekat melakukan aksi palak di sebuah warung makan Tegal di kawasan perempatan Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku tak mau membayar nasi yang sudah disantapnya dan nekat meminta uang ke pengunjung warteg. Tak sampai di situ, pelaku juga memaksa diboncengi korban sambil mengancam memecahkan kaca warteg jika permintaannya tidak dituruti. Korban pun resah dan ketakutan dengan ulah pelaku yang meminta uang dengan cara paksa sambil mengancam dengan pisau. Diduga pelaku kerap datang bergerombol dengan rekan-rekannya. Suruh bayarin jam itu mintanya 30.000. Kan saya bilang kan nggak ada duit gitu ya kan. Karena kan sisanya kan 3.000. Dianya nggak mau, maksa dianya. Sebenarnya makan nih, nggak mau bayar. Makan nggak mau bayar nih. Kalau menurut saya kalau nggak bayar nggak punya duit ya sudah aku ikhlasin. Tapi ternyata dia malah ke semua pemakan semua yang makan yang dipalakin. Berbekal laporan korban, polisi memburu pelaku preman yang sangat meresahkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Main ke kos teman, motor milik seorang mahasiswa dibawa kabur komplotan curanmor. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sirsak, Pondok Cina, Kota Depok. Dua pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi menggasak satu unit motor di Jalan Sirsak, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi dengan cara membobol kunci kontak kendaraan secara paksa saat kondisi sedang sepi. Hasil keterangan saksi, saat kejadian korban hanya mampir ke kosan temannya untuk makan setelah mengerjakan tugas kelompok. Karena garasi penuh, korban memarkirkan motornya di luar karena tidak ingin berlama-lama. Diduga korban sudah dikuntit pelaku sejak di jalan hingga menuju tempat kos. Itu motor teman saya kebetulan Mas. Kita habis kerja kelompok lah, ngerjain tugas bareng kan UTS. Habis itu kita niatnya main kesini pulang kan mau makan bareng. Dan si teman saya ini sebenarnya niatnya nggak lama karena udah diteleponin orang tuanya lah. Dia mau langsung pulang, itu nggak selang berapa lama dia naik ke atas, habis itu turun motor udah nggak ada. Akibat kejadian ini, masyarakat mengaku sangat resah, khususnya para penghuni indekos yang berada di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian HP karyawan laundry terekam CCTV saat beraksi di Palmerah, Jakarta Barat. 3 pelaku beraksi dengan modus pura-pura menggunakan jasa cuci cepat laundry. Seorang pria anggota komplotan pencurian HP terekam CCTV saat menggasak incarannya di sebuah tempat usaha laundry Jalan Syahdan, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku mencuri HP yang terletak di atas lantai. Menurut korban, aksi ini berawal dari 2 orang pelaku yang datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan kios. Pelaku berpura-pura ingin menggunakan jasa cuci cepat laundry, lalu memanggil korban keluar dengan alasan kakinya sakit sehingga tidak dapat turun motor. Sesaat kemudian, pelaku lagi masuk dan mengambil HP korban. Buat saya ngobrol, satunya ada yang masuk sini, jadi yang mau masuk nggak
ngambil HP beda orang nih, bukan yang di motor itu. Kayak gitu. Mbak, untuk pelaku berapa orang, Mbak? Jadi pelakunya kira-kira 3 orang, soalnya yang di satu motor itu 2 orang. Tapi ada yang masuk buat ngambil HP. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian 4 juta rupiah dan kasus ini sudah ditangani Polsek Palmerah. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ayus melaporkan. Sakit hati diputus cinta, seorang pria tega menyiram air keras kepada seorang mahasiswi mantan pacarnya di Yogyakarta. Dua pria, B 25 tahun dan S 26 tahun, diringkus petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap Natasha Hutagalung, 23 tahun, mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Akibat insiden ini, korban menderita luka cukup parah di bagian wajah dan tubuh bagian atas. Hasil pemeriksaan, pelaku tak terima cintanya diputus korban. Untuk membalas sakit hatinya, ia membayar pelaku S yang dikenal melalui media sosial sebesar 7 juta rupiah untuk menyiram air keras ke korban. Pelaku B mengaku sebagai seorang wanita yang dikhianati suaminya saat berkomunikasi dengan pelaku S melalui pesan singkat. Mantan pacar ini menghubungi lewat WA kepada eksekutor, pada si S ini pelaku, bahwa korban ada di kos untuk persiapan ke gereja. Karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, sementara korban masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal yang tengah berlabuh terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, lokomotif kereta api Wijaya Kusuma jurusan Surabaya Purwakarta mengeluarkan asap tebal di kawasan Wonokromo. Kebakaran sejumlah kapal terjadi di dermaga timur Pelabuhan Pelindo, Tegal sejak Jumat dini hari. Diperkirakan ada 10 kapal ikan yang hangus terbakar. Sementara ABK kapal yang luput dari kobaran api berusaha memindahkan kapal mereka ke tempat yang lebih aman. Dari keterangan saksi, api muncul dari salah satu kapal lalu merambat ke kapal lainnya di sebelahnya. 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Tegal, Pemkab Brebes, dan Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Pemirsa, 4 pekerja bangunan terjebak di lantai 7 saat terjadi kebakaran di Tuban, Jawa Timur. Korban tak bisa menyelamatkan diri hingga harus dievakuasi petugas damkar. Untuk tim damkar. Petugas damkar menerobos masuk hingga lantai 7, sisa kobaran api yang melalap hotel di Jalan Teguh Umar, Perbon, Tuban. Hotel yang masih dalam proses pembangunan ini mengalami kebakaran di lantai 1 dan 2. Hingga membuat 4 pekerja di lantai 7 tidak bisa menyelamatkan diri. Beruntung, 4 pekerja yang sempat terjebak ini bisa dievakuasi dengan selamat. Meski demikian, seluruh korban masih syok dan trauma. Dugaan sementara api muncul dari lantai 1, kemudian menjalar ke lantai 2. Api bisa dipadamkan setelah melalap selama 40 menit. Petugas damkar dan BPBD Tuban masih melakukan pembasahan agar api tidak kembali muncul. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi tewas bersimbah darah di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tewas akibat terjatuh. Polisi menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad mahasiswa di Gedung Aula Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat. Dugaan sementara korban terjatuh dari lantai 2 tribun penonton. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya korban. Penyelidikan dengan memeriksa saksi, rekan korban dan juga pihak kampus. Korban pertama kali diketahui seorang mahasiswa yang sedang membuat tugas kelompok. Yang diperkirakan anak ini jatuh dari lantai 2
Mungkin untuk hal-hal lain kita masih dalami untuk kasus ini sampai benar-benar terang perkara ini, baru nanti kita sampaikan kembali. Sementara jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana melaporkan. Sebanyak 12 WNA asal Bangladesh disekap di salah satu rumah kontrakan di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ironisnya penyekapan dilakukan sepasang suami istri. Petugas gabungan TNI Polri menggerebek rumah kontrakan Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Di tempat itu mendapati 12 pria warga negara asing asal Bangladesh yang diduga disekap di dalam rumah. Dari hasil penyelidikan, para WNA ini mengaku akan diberangkatkan ke Australia oleh agen tenaga kerja di Bangladesh. Namun setelah mengeluarkan biaya senilai 95 juta rupiah, mereka malah diselundupkan ke Indonesia melalui jalur perairan gelap di Provinsi Riau. Mereka akhirnya disekap di rumah pasangan suami istri Muhammad Soleh Rana, Nur Halimah Situmorang. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Malaysia dengan biaya tambahan sebesar 21 juta rupiah. Mereka oleh sindikat ini ditransitkan di Indonesia, kemudian melalui jalur laut, dan kemudian dibawa oleh oknum-oknum sindikat ini ke Padang Sidimpuan. Hingga saat ini petugas telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk penanganan para korban. Sementara pasangan suami istri Muhammad Soleh Rana dan Nur Halimah Situmorang dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tanggul jebol, banjir merendam permukiman warga di Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat ketinggian banjir terus meninggi, warga harus dievakuasi. Banjir merendam wilayah Desa Majasari, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Banjir disebabkan jebolnya tanggul onggok bawah akibat guyuran hujan deras selama 7 jam. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan akses jalan di Desa Majasari terputus. Sementara pihak BPBD Purbalingga beserta anggota Koramil dibantu para relawan dan warga bahu-membahu membuat tanggul darurat dari pasir dan batu. Jam tengah 4, ya kemudian saat itu memang sangat luar biasa karena dibarengi dengan petir, kemudian dengan angin ya, sehingga ini mengamankan diri di dalam rumah. Sementara itu sejumlah warga dievakuasi dari lokasi banjir di Sidoarjo Utara, Jawa Timur. Warga khawatir air terus meninggi seiring masih tingginya intensitas hujan. Proses evakuasi diutamakan kepada wanita dan lansia. Mereka dipindahkan ke rumah keluarga atau kerabat yang aman dari banjir. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan korban banjir yang masih berada di dalam rumah, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial telah membuka dapur umum di samping kantor BPPD Jatim di kawasan Waru, Sidoarjo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke berita kaleidoskop. Di tahun 2024, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung kematian dan menghebohkan masyarakat. Petugas menyisir sungai mencari barang bukti yang dibuang pelaku RR, 45 tahun, usai melakukan aksi pembunuhan terhadap istrinya NH, 33 tahun, di Desa Juruan Daya, Batu Putih, Sumeneb, Jawa Timur. Sebelumnya, polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menggelandang pelaku. Kasus ini bermula saat pelaku memaksa korban masuk ke kamar untuk berhubungan badan. Namun korban menolak, bahkan sempat melontarkan kata-kata kasar. Pelaku pun sakit hati hingga melakukan penganiayaan hingga korban terjatuh dan leher terbentur kayu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun.
Seorang wanita berinisial N ditemukan tewas tergeletak di rumahnya di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan oleh anaknya tewas dengan sejumlah luka lebam. Pasca kejadian, HLM, 36 tahun, warga desa Cipayung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, ditangkap tim unit Resmob Satreskrim Polres Sumedang. HLM merupakan pelaku pembunuhan atas istrinya N yang sempat menghebohkan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kerap memiliki utang piutang karena terpengaruh bermain judi online, sehingga menyebabkan sering terjadi keributan dengan istrinya. Pelaku memiliki utang 5 juta rupiah akibat bermain judi slot dan meminta istrinya membayar, namun ditolak. Emosi HLM memuncak setelah korban sempat meludahinya. Korban pun dicekik oleh pelaku hingga meregang nyawa. Jasad Utomo, 60 tahun, dievakuasi menggunakan mobil patroli polisi ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur. Korban tewas akibat dianiaya istrinya S, 46 tahun, menggunakan alu di kamar rumahnya. Diduga penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas akibat pelaku dibakar api cemburu lantaran belakangan korban kerap marah-marah dan mengancam rujuk ke istri pertamanya. Kesal terus diancam, pelaku nekat melakukan aksinya saat korban tertidur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, sejumlah kasus penganiayaan anak terjadi di tempat penitipan anak daycare. Pelaku tak lain adalah pengasuh hingga pemilik tempat daycare. Dari rekaman CCTV, terlihat dua balita yang tanpa pengawasan ini menangis histeris di salah satu ruangan tempat penitipan anak atau daycare Wensen School di Jalan Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Tega-teganya, sang pengasuh memukul, mencubit, menendang, hingga melempar sang anak hingga tubuhnya terbentur tembok ruangan. Bahkan, bejatnya, pengasuh seolah tak peduli terhadap dua balita yang tengah merengek kesakitan. Ironisnya, terduga pelaku penganiayaan merupakan pemilik tempat penitipan anak atau daycare itu sendiri yang juga seorang influencer parenting. Orang tua korban dugaan penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru guna memberikan keterangan atas laporan yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di tempat penitipan anak di Pekanbaru ini terjadi. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang duduk di kursi dilakban kedua kaki dan mulutnya oleh pengasuh. Kini pemilik tempat penitipan anak sudah ditetapkan sebagai tersangka. TR, pengasuh anak ini hanya tertunduk lemas usai dijemput penyidik unit perlindungan perempuan dan anak menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan terhadap balita yang terjadi di tempat penitipan anak Yayasan Mulia Daycare Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. CCTV merekam aksi kekerasan terhadap anak di sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Jalan Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara. Video kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pengasuh daycare ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman, sang pengasuh memberi makan anak dengan cara dipaksa. Tak hanya sekali, pengasuh melakukan aksi ini berulang kali. Bahkan sang pengasuh turut memukul kepala dan mencubit hingga mengakibatkan sang anak memar di pipi dan dada. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Tersangka gelap mata menganiaya anak yang diasuhnya tersebut lantaran korban kerap rewel saat hendak diberikan makan oleh tersangka. Selain itu, sepanjang tahun 2024, sejumlah pesohor tanah air seperti selebriti, artis hingga penyanyi terjerat penyalahgunaan narkoba. Ada pedangdut Saiful Jamil, aktor Epy Kusnandar, hingga vokalis Virgon yang terjerat kasus narkoba. Di bulan Januari, pedangdut Saiful Jamil sempat tersandung kasus narkoba usai asistennya terlibat dalam kasus narkoba. Namun setelah 3 hari ditahan, Saiful Jamil akhirnya dibebaskan. Lantaran berdasar hasil dari tes urin, darah, dan rambut, Saiful Jamil dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Aktor lawas Ibra Azari dan pacarnya NN ditangkap di apartemen di Bilangan, Tangerang Selatan, Banten. Dari penggeledahan, polisi mendapati barang bukti sabu, alat hisap, serta obat terlarang jenis alprazolam. Selain itu, Sat Narkoba Polresta Jakarta Barat juga menangkap ADR dan RIZ di rumah kontrakannya di wilayah Jakarta Timur lantaran menjadi pemasok narkoba ke Ibra dan juga NN. Usai dilakukan gelar perkara, Ibra Azari, NN, ADR, dan RIZ resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
Akibat perbuatannya, Ibra Azari dan NN diancam hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sementara ADR dan RIZ terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Di bulan April, artis sinetron Rio Revan ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur bersama barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Pidokes Polres Jakarta Barat, Rio Revan resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan terbukti menyalahgunakan narkoba. Petugas masih memburu rekan Rio, B, yang diduga menyuplai narkoba ke artis sinetron tukang bubur naik haji ini. Di bulan Mei, aktor Epy Kusnandar bersama aktor Yogi Gambles ditangkap polisi Polres Metro Jakarta Barat karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja di sekitar apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Usai menjalani tes kesehatan dan tes urin lanjutan, keduanya, aktor sinetron ini kembali diperiksa di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat guna mengungkap motif dari penyalahgunaan narkoba. Usai dilakukan pemeriksaan, Epy Kusnandar dan Yogi Gambles resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Selanjutnya, Epy Kusnandar diwajibkan menjalani rehabilitasi, sementara rekannya Yogi terancam kepemilikan narkoba dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pada bulan Juni, vokalis band Last Child, Virgon, ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus penyalahgunaan narkoba bersama teman perempuannya PA. Dalam penangkapan ditemukan satu klip sabu dan alat hisap. Usai menjalani tes kesehatan dan tes urin di Mapolres Metro Jakarta Barat, penyanyi Virgon bersama teman perempuannya dinyatakan positif mengandung narkoba. Sementara kondisi kesehatan dan mental Virgon dinyatakan baik dan tidak dalam tekanan. Di bulan Agustus, usai terbukti bersalah terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja, pesinetron Ahmad Zoni divonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan majelis hakim kali ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 12 tahun penjara. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Ahmad Zoni di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, polisi menangkap sinetron Ahmad Zoni di sebuah kamar apartemen di BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti ganja dan sabu pada 11 Desember 2023. Selain itu, Ahmad Zoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Pada bulan September, Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor Andrew Andika bersama 5 orang temannya terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan. Polisi selanjutnya mendalami motif dan dari mana barang bukti sabu tersebut didapatkan. Andrew Andika beserta 5 orang temannya kemudian dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsinya. Dan dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama kelima temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metafetamin. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Wamenkom Digi meninjau langsung stasiun Pasar Senen di momen arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Tinjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan agar pelayanan PT KAI berjalan dengan optimal. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal dan Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo meninjau stasiun Pasar Senen untuk memastikan kesiapan serta kelayakan dari PT KAI pada libur arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025 pada Jumat siang. Menteri juga didampingi oleh pihak PT KAI mengecek kondisi gerbong kereta serta fasilitas di dalamnya dan sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di area ruang tunggu stasiun Pasar Senen terkait dengan pelayanan transformasi kereta api. Dari peninjauan Menteri dan juga jajarannya, kondisi stasiun Pasar Senen dinilai lebih baik karena menerapkan Go Green dan terjaga kebersihannya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Biar sama penumpang agak mundur. Hari ini kita berada di stasiun Senen. Secara fisik kita lihat langsung bahwa telah banyak upaya-upaya Go Green yang telah dilakukan oleh Bapak Kepala Stasiun Senen dan teman-teman Kereta Api Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa, Hong Kong Disneyland menjadi salah satu destinasi favorit liburan keluarga di momen liburan akhir tahun. Yang istimewa, tahun ini para pengunjung dapat bertemu para tokoh film animasi Frozen sambil menikmati sensasi salju di Kerajaan Arendelle.
Berpelesir ke Hong Kong, mengunjungi Disneyland wajib dalam daftar rangkaian liburan. Destinasi wisata primadona ini menyuguhkan beragam spot wahana yang menarik dan ditunggu oleh wisatawan cilik. Seperti di World of Frozen, wisatawan bisa merasakan pengalaman spesial di penghujung tahun dengan dekorasi salju yang memanjakan mata. Atraksi musikal dan adegan epik memukau penonton serasa hidup di dalam animasi populer ini. Beragam kuliner pun tersedia, mulai dari kue, coklat, permen, hingga es krim. Pernak-pernik dan souvenir khas bisa dibawa pulang dari Northern Delights, toko cemilan Kerajaan Arendelle. Penyalaan pohon Natal di tengah hujan salju lembut sambil menyaksikan pertunjukan multimedia, kembang api, serta air mancur spektakuler di Castle of Magical Dreams semakin memperindah perjalanan wisatawan. Nah, bagi wisatawan muslim, jangan khawatir karena fasilitas ramah muslim serta hidangan halal dan lezat tersedia. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Hong Kong, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menu rawon sup daging berkuah hitam ini menjadi incaran wisatawan saat mampir ke Surabaya, Jawa Timur. Dagingnya yang empuk dan kaya rempah membuat pengunjung ketagihan. Mampir ke Surabaya, Jawa Timur, jangan lupa mencicip rawon kuliner khasnya. Di kedai Rawon Setan, kawasan Embong malam ini, selalu ramai pengunjung untuk menikmati sajian rawon yang lezat dengan potongan daging sapi yang empuk dan melimpah. Rawon sejatinya sup daging sapi berkuah hitam dengan bumbu rempah kluwek, daun jeruk, serai, jahe, cabai, dan bumbu-bumbu lainnya. Rawon cocok disantap dengan nasi hangat, telur asin, dan sambal terasi. Bahkan lebih sedap lagi jika disantap dengan kerupuk maupun gorengan babat tempe. Diberi nama Rawon Setan karena pada saat berdiri di tahun 1952, generasi pertama Mbah Musiati selalu berjualan rawon di malam hari. Soalnya memang kenyataannya emang lezat gitu kan. Dan ini kan udah bertahun-tahun. Jadi semenjak saya di Surabaya pun 20 tahun yang lalu juga udah di sini. Dan kayaknya buat orang yang bukan orang dari Surabaya pun, kalau misalnya nyobain pertama kali itu juga kayaknya akan suka biasanya. Mungkin dari potongannya, Mas. Potongannya besar, agak besar. Kalau ukurannya besar ya. Terus kuahnya itu pekat tapi seger. Harapannya rawon bisa tetap menjadi makanan khas Surabaya, Jawa Timur yang terkenal di dunia. Oh iya, Surabaya juga menjadi salah satu lokasi audisi kontes dangdut Indonesia KDI. Nah, bagi warga Surabaya, ayo tunjukkan bakat bintangmu ya, mulai 8 hingga 9 Februari 2025. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa ketakutan dengan sirine damkar. Ratusan ekor sapi tabrak puluhan motor dan mobil di Jalan Tamangapar Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan motor dan mobil pun ringsek. Ratusan ekor sapi panik berlarian hingga menabrak puluhan pemotor dan mobil di Jalan Tamangapar Raya, Manggala, Makassar. Pemilik kendaraan pun pasrah melihat motornya ringsek diinjak ratusan ekor sapi yang berlarian. Tak hanya itu, beberapa mobil yang terparkir juga ringsek pada bagian pintu dan kaca spion. Kejadian ini berawal saat ratusan ekor sapi baru saja pulang mencari makan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Antang. Tiba-tiba dari arah berlawanan terdengar suara sirine pemadam hingga membuat rombongan sapi panik dan berhamburan ke tengah jalan. Pengembala sapi pun tak bisa berbuat banyak lantaran ratusan ekor sapinya ketakutan. Ya, kurang lebih ratusan lah. Iya. Itu tidak dipandu memang sapinya itu gimana? Ada di belakang orangnya, Pak. Ada. Terus? Cuma kemarin saya dengar itu, kan banyak ke sana di masjid. Ada pemadam.
kasih bunyi sirenenya. Saya putar balik, wih, baru sempi sepinya itu. Ratusan ekor sapi terpaksa melintas jalan poros Tamangaparaya lantaran jalur yang biasa dilewati kini terdampak banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yuswin, iNews melaporkan.